Lalu Lintas Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, yang kami hormati Ibu Ketua Umum Rumah Berdaya Pengemudi Indonesia RBPI Ibu Ika Rasdianti, yang kami hormati Bapak Rusdiono Saka SE SHMH CMD CLL Ketua LBH RBPI. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri. Selamat pagi teman-teman. Terima kasih sudah hadir. Ini sebetulnya tuan rumahnya harus ada sambutan dulu nggak sih? Tuan rumahnya mana sih? Tuan rumahnya nih curang tuh, dia udah nggak pakai sepatu, makanya nggak mau sambutan. Saya udah nyambut dari pagi. Oh iya, maaf telat ya. Ya, yang saya hormati sahabat saya dari Kementerian Perhubungan, Bapak Rudi. Tadi maaf Pak, saya agak telat. Kayak telat banget ya Pak. Saya udah khawatir, saya udah bilang sama driver, ini yang datang direktur ganteng nih, udah kayak artis, kita kasih panas-panasan nunggu 30 menit. Alhamdulillah bersabar. Terus kemudian beserta jajarannya Pak, yang saya hormati dan yang saya cintai, yang kita cintai semua tentunya pasti tuan rumah, Ketua Umum dari Asosiasi apa Ces? Aliansi. Oh, Aliansi Pengemudi Perjuangan Nusantara APPN. Beserta pengurus APPN yang hadir dan seluruh anggota APPN. Terus yang saya cintai juga seluruh komunitas yang hadir, yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih sudah hadir di acara yang digagas sama Mbak Inces. Teman-teman, hari ini kita berkumpul di base camp-nya APPN atau ID Buster ya? Dua-duanya, ID Buster dan APPN yang kebetulan ketuanya sama Mbak Inces atau Valerie. Jadi Mbak Valerie ini, Pak Rudi, itu salah satu pejuang ya, pejuang aktivis di dunia pengemudi transportasi yang memang tough banget, strong banget. Makanya kita sempet-sempetin datang ke sini gitu. Kalau enggak Indonesia guncang nih Pak. Awas ya Ibu kalau Ibu nggak datang ya, kayak gitu. Jadi kita sedikit diancam ke sini ya kan. Hari ini rencananya mungkin kita nanti akan memberikan pernyataan sikap dari kawan-kawan pengemudi Jawa Barat, karena kalau saya tidak salah hari ini ada perwakilan dari beberapa wilayah di Jawa Barat, dari Sukabumi, Cianjur, Bogor, mana lagi ya? Mana lagi Jess? Ya banyak, yang lain Kuningan, Tasik, ya dan lain-lainnya. Di tengah situasi yang tidak mudah kawan-kawan, saya tahu teman-teman itu seperti menyimpan gejolak bahwa akhir-akhir ini kita dibenturkan pada permasalahan-permasalahan yang sampai hari ini solusinya belum ada, belum ketemu. Mulai dari regulasi, lagi-lagi regulasi payung hukum, terus bagaimana teman-teman kemarin curhat, Bu, kok kita dipinggirkan, bagaimana kok kita ngelihatnya teman-teman ojol itu diperjuangkan sekali sama pemerintah gitu ya. Tapi teman-teman ambil positifnya, sebetulnya kenapa pemerintah ngejar ojolnya dulu kan satu-satu nih, ya kan? Karena logistik itu masih bisa diajak ngobrol lah, berarti kan teman-teman dianggap masih bisa berkoordinasi dengan lebih baik, berkomunikasi dengan lebih baik. Jadi sabar dulu, setelah ojol nanti diurus sama pemerintah, nanti pemerintah gantian akan mengurus logistik. Permasalahan-permasalahan yang muncul memang kompleks ya. Selain tadi regulasi, terus kita juga hari ini dibenturkan bagaimana teman-teman juga kesulitan mendapatkan BBM, bahkan kalau saya nggak salah dapat laporan sudah banyak memakan korban di jalan, gitu ya di Sumatera ya. Nah ini RBPI Sumatera, di Sumatera Utara Pak Rudi, kita memang mau aksi nih tanggal 27, insya Allah nanti saya juga ke sana mengawal. Terus bagaimana juga carut marut barcode hari ini
tidak kunjung usai, dan baru saja kita mendapatkan pernyataan resmi dari kepala BPH Migas ya, BPH Migas kalau nggak salah soal barcode. Dan saya tahu teman-teman pasti nggak puas sama jawabannya, karena survei itu teman-teman marah gitu ya. Tapi sabar dulu ya, saya coba membangun komunikasi dengan BPH dan BPH Migas dan juga Patra gitu. Nah kalau dari Kemenhub sendiri, beberapa kali kalau Kemenhub so far kita koordinasinya lebih lancar daripada instansi yang lain. Jadi dari kita aksi odol tahun lalu sampai hari ini sebetulnya komunikasi dan koordinasi itu jalan terus. Baik dengan Direktur Lalu Lintas, Pak Rudi, terus Direktur Sarana dan Prasarana, Pak Yusuf, termasuk dengan Pak Dirjen Perhubungan Daratnya juga. Kalau sampai hari ini kok belum ada kepastian tentang odol atau apa, karena lagi-lagi regulasi terkait odol itu tidak hanya terletak di Kemenhub ya teman-teman. Kemenhub juga masih harus koordinasi lagi dengan beberapa instansi dan kementerian terkait. Jadi harap bersabar, nanti kita urus satu-satu. Kemudian masalah apa lagi sih selain barcode sama payung hukum tuh? Keamanan gitu ya? Ya kalau keamanan itu kan ranahnya nanti kepolisian ya dengan Korlantas. Terus jembatan timbang, nah jembatan timbang nih mulai ramai lagi, bener nggak? Di mana paling meresahkan? Palembang ya? Palembang, Jatisari. Nah kebetulan kalau jembatan timbang pas banget nih di bawah Kemenhub. Jembatan timbang di bawah Kemenhub nih ya. Tapi kalau di Subdishub itu mungkin nanti koordinasinya garisnya itu sama Pemprov sama Pemda itu ya Pak Rudi ya. Itu nanti jembatan timbang bisa kami kemarin udah kita laporin juga ke Pak Dirjen jembatan timbang nih gimana gitu. Kemarin Ince sendiri tuh yang ngobrol sama Pak Dirjen terkait beberapa masalah di jembatan timbang. Saya kira pertemuan hari ini nanti akan mengerucut pada pernyataan sikap kita, khususnya teman-teman di Jawa Barat, kita mau gimana sih terkait masalah-masalah yang akhir-akhir ini dirasa memberatkan langkah teman-teman mencari nafkah gitu ya di sepanjang perjalanan. Nah selain pernyataan sikap kita hari ini, kita juga ada penyerahan bantuan alat storing. Ini rencananya kita mau keliling ke beberapa wilayah untuk penyerahan alat storing. Jangan dilihat jumlahnya, jangan dilihat ininya, tapi mudah-mudahan berguna sedikit-sedikit buat teman-teman. Pertama kita kasih di wilayah Bekasi untuk alat storing, nanti kita keliling wilayah mana lagi yang membutuhkan alat storing gitu. Tidak lupa nanti ada hadiah kuis juga, jadi teman-teman tolong menyimak apa yang disampaikan sama teman-teman nanti yang di depan. Nanti ada hadiah dari Mbak Inces ya, Mbak Inces. Apa hadiahnya Mbak Inces? Oh, doa. Tiba-tiba banget doa ya kan? Ya nanti ada beberapa hadiah dan souvenir untuk kita main games lah supaya lebih cair. Karena sebetulnya tujuan kita tuh mau silaturahmi ya, terus mungkin yang udah lama nggak ketemu jadi ketemu. Karena saya lihat udah mulai jarang nih pertemuan-pertemuan seperti ini di dunia pengemudi logistik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Ketua Umum RBPI, yang kami hormati Ketua LBH RBPI, yang kami hormati Ketua Umum Aliansi Perjuangan Pengemudi Nusantara atau APPN, para komunitas yang hadir pada kesempatan siang hari ini, serta seluruh hadirin ya dan peserta kegiatan yang hadir yang berbahagia. Mohon maaf tidak kami sebutkan satu. Hadirin yang saya hormati, saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Aliansi Perjuangan Pengemudi Nusantara atau APPN atas inisiatif dan kerja kerasnya dalam penyelenggaraan kegiatan ini. Kegiatan ini merupakan wadah silaturahmi, dialog dan kolaborasi yang sangat penting untuk memperkuat hubungan antar stakeholder terkait. Kami menyadari bahwa membangun sistem transportasi dan logistik nasional yang aman, tertib,
dan berintegrasi, berdaya saing, serta berkelanjutan, diperlukan sinergi yang kuat, serta komunikasi yang konstruktif antara pemerintah, pelaku usaha, organisasi profesi, komunitas pemudi, dan masyarakat. Saya mengikatkan bahwa setiap kecelakaan lalu lintas selalu diawali oleh adanya pelanggaran. Saat ini kita kerap menemukan pelanggaran baik daya angkut, pelanggaran administrasi dokumen, maupun pelanggaran tata cara murah kendaraan pada angkutan barang. Pelanggaran ini menghadirkan risiko yang nyata dan sangat besar, mulai dari kerusakan infrastruktur jalan, kemacetan lalu lintas, hingga fatalitas kecelakaan yang dapat merenggut nyawa. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap aturan, dimensi, dan muatan diperlukan demi keselamatan bersama. Pengemudi logistik memiliki peran strategis sebagai urat nadi perekonomian bangsa. Oleh karena itu, peningkatan profesionalisme kemudi logistik harus terus kita dorong bersama. Kami di Kementerian Perhubungan terus berupaya mewujudkan sektor transportasi dan logistik nasional yang aman, tertib, profesional, dan berkelanjutan, serta berkeselamatan. Untuk mendukung hal tersebut, Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat terus melakukan inovasi, serta berkomitmen menerapkan dan mengembangkan berbagai program prioritas keselamatan dan digitalisasi. Antara lain, pembangunan sistem @lehu, aplikasi penegakan hukum angkutan barang melalui alat bukti rekam elektronik yang terintegrasi untuk melakukan pengawasan dan penindakan pelanggaran secara lebih transparan. Dan sistem ini didukung oleh peralatan Wave in Motion yang terintegrasi di berbagai UPPKP maupun di ruas jalan tol serta beberapa kawasan industri. Selanjutnya, aplikasi surat muatan barang elektronik, di mana aplikasi ini merupakan sistem informasi terpadu untuk mendukung pengelolaan, pemantauan, dan pengawasan angkutan barang yang lebih baik dan terukur di lapangan. Yang ketiga, bukti lulus uji elektronik merupakan digitalisasi bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor guna mencegah praktik pemalsuan dan memastikan hanya kendaraan layak uji yang beroperasi. Ketiga, yaitu Mitra Darat merupakan aplikasi layanan digital terpadu untuk memudahkan masyarakat, pengemudi, dan pengusaha dalam mengakses berbagai informasi serta layanan transportasi darat. Sejalan dengan hal tersebut, merupakan wujud nyata dalam pelaksanaan Zero Odol pada tahun 2027 dan komitmen bersama kita untuk memberantas kendaraan lebih muatan dan lebih dimensi secara tegas demi menjaga ketahanan infrastruktur dan keselamatan dalam berlalu lintas. Melalui forum bersatu, berdiskusi, beraksi, saya berharap dapat tercipta gagasan-gagasan inovatif dan solusi yang konkret atas berbagai tantangan yang dihadapi oleh para pengemudi logistik di lapangan. Akhir kata, besar harapan kami bahwa kehadiran kita di sini dapat semakin mempererat hubungan dan memperkuat semangat kebersamaan dalam mendukung terciptanya ekosistem transportasi yang lebih baik, khususnya di dalam transportasi logistik ini. Pergi ke pasar lewat jalan pintas. Adik kecil beri sepatu. Ayo kita tertib berlalu lintas. Jadikan keselamatan nomor 1. Sekian dan terima kasih. Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi usaha kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Direktur Jenderal Perhubungan Darat tertanda Dr. Andes Aan Suhanan MSI. Terima kasih. Dari teman-teman bebas bertanya seputar yang disampaikan Bapak barusan atau hal lain yang mungkin dari 3 orang boleh. Dengan banyak kenakalan di wilayah tersebut. Lantas, bagaimana dan di mana nomor berapa yang kami bisa hubungi? Apakah ada hotline ataukah tempat aduan kami jika terjadi sesuatu di saya ataupun kawan-kawan? Jika ada, aku minta tolong dibantu nomor yang bisa dihubungi dari yang mana. Yang mau saya tanyakan mungkin umum ya Pak, untuk modal ini di jalan. Sebenarnya kita itu sering
gimana ya Pak? Petugas itu kadang-kadang kalau kita anggap abu-abu Pak. Artinya batasan odol itu yang apa kelebihan berat ada apa Kelebihan makan. kelebihan berat muatan sama overdimensi. Kalau overdimensi jelas itu memang karoseri ya Pak. Tapi kalau muatan yang berat sama yang tinggi itu regulasinya seperti apa? Karena itu sering sekali jadi apa alat untuk dalam kutip memeras para supir Pak. Gitu. Apalagi beberapa timbangan bahkan sekarang belum lama ini ada di gerbang tol Cikarang Utama Pak. Itu justru malah mengakibatkan kemacetan yang luar biasa menurut kami. Karena apa? Banyak mobil yang sengaja berhenti untuk menghindari timbangan yang ada di jalan tol. Terkait dengan logistik atau terkait dengan pengemudi ini bisa disampaikan langsung ke Kemenhub 151. Kalaupun nanti mungkin secara pribadi bisa disampaikan ke saya atau mungkin ada kasih saya nanti Pak Denny itu bisa terkait dengan nanti masalah pembinaan personil di lapangan. Terkait dengan ini Bapak Ibu dan sekalian tadi saat ini Pak Dirjen Perhubungan Darat kita kan salah satu rencana aksi nasional pada saat melakukan pertama pada saat memang kendaraan angkutan barang ini wajib masuk ke UPPKB atau jembatan timbang. Nah sistemnya nanti akan dirubah bisnis prosesnya jadi nanti kami akan melengkapi masing-masing UPPKB itu dengan kamera yang bisa meng-capture. Jadi tidak ada lagi nanti pengemudi itu turun untuk menyampaikan dokumen ataupun mungkin hal yang dimintakan oleh petugas kecuali nanti mungkin di UPPKB kami masih menanyakan asal tujuan dan barang apa yang dibawa. Jadi nanti dari hasil capturean tersebut kami kami teruskan ke aplikasi atau sistem Etle Hub ya. Jadi nanti di Etle Hub yang akan melakukan validasi dan konfirmasi apakah kendaraan ini melakukan pelanggaran atau tidak. Jadi untuk saat ini sesuai dengan kesepakatan kita kalau memang itu terjadi pelanggaran overloading itu kami akan menyampaikan peringatan. Dan ini juga mekanismenya tidak langsung disampaikan ke pengemudi. Surat konfirmasi itu akan kami sampaikan kepada pemilik kendaraan yang tercatat di database RI-nya dari Korlantas gitu, atau database yang ada tercatat di bukti lulus uji elektronik. Jadi kami sampaikan surat konfirmasi, nanti si pemilik kendaraan melakukan konfirmasi atau melakukan sanggahan terhadap bukti pelanggaran yang sudah tercatat di pada saat kendaraan itu dilakukan penimbangan di UPPKB yang statis maupun nanti tercapture di alat timbangan dinamis yang ada di ruas jalan. Jadi memang akan dilakukan verifikasi dan validasi terhadap data pelanggaran tersebut. Jadi nanti pemilik kendaraan akan melakukan konfirmasi benar itu bahwa itu kendaraan milik mereka dan memang mereka melakukan pelanggaran atau kelebihan muatan. Nah nanti bila sudah ada konfirmasi dari pemilik kendaraan maka bukti pelanggaran ini akan kita teruskan ke pengadilan untuk dilakukan sidang. Nanti mungkin keputusannya berapa denda yang akan ditentukan itu berdasarkan sidang, itu keputusan sidang. Dan memang kami mengintegrasikan termasuk juga nanti data yang ada di badan usaha jalan tol. Jadi mereka ada beberapa yang sedang melakukan pemasakan alat timbangan dinamis di beberapa ruas jalannya. Jadi kami melakukan integrasi terkait dengan data tersebut. Kendaraan bersama muatannya itu dihitung dari bagian terbawah, yaitu bagian ban yang menempel di jalan itu sampai ke tinggi ke atasnya itu 4,2 maksimal, atau kalau nggak salah ada 1,5 kali lebar kendaraan, 1,7 kali lebar kendaraan itu tinggi maksimal. Jadi kalau secara ini tinggi maksimal muatan beserta kendaraan itu 4,2 meter. Kemudian terkait dengan jumlah berat
jumlah berat yang diizinkan sebenarnya ini itu total muatan bersama kendaraan. Jadi berarti muatan barangnya selisih berat kendaraannya. Jadi memang total jumlah berat yang diizinkan itu total kendaraan beserta muatannya. Tapi sebenarnya maksimal itu ada jumlah berat yang diperbolehkan. Nah, jumlah berat yang diperbolehkan itu berdasarkan pabrikannya. Tapi setelah dilakukan pengujian, kemudian kelas jalan apa yang dilewati, nah itu ada biasanya JBI-nya itu lebih kecil dari jumlah berat yang diperbolehkan, gitu, Pak. Mungkin itu, Pak. Jadi memang itu itu masuk di tajuk. Aku nggak tahu teman-teman kementerian ataupun yang di atas ini ngerti apa enggak terkait tajuk. Tapi tajuk itu adalah salah satu segitiga di belakang unit. Nah, itu dilarang karena versinya adalah ambil dimensi 3.